Dr. Retno Lestari Eskep MNers, yang yang saya hormati Ibu Kaprodi PSIK Fkes Universitas Muhammadiyah Gresik, Ibu Widiarti, yang saya hormati Bapak Ibu dosen peserta webinar siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti acara webinar yang dilaksanakan oleh Prodi PSIK Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan yang mulia Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang terang benderang, yaitu Ahdinul Islam. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nes Retno Lestari Eskep MNes yang di tengah kesibukannya itu masih kerso datang ke Gresik, datang rawuh atas undangan Ibu Widiarti untuk memberi pencerahan kepada kami semua pada acara webinar yang dilaksanakan pada hari Jumat jam 13 ini. Ini harusnya waktunya ngantuk-ngantuknya ini. Tapi karena temanya sangat menarik, yaitu literatur review, yang saya sendiri juga masih awam, kita sering mendengar literatur review sepertinya mudah didengar. Oh, itu kajian pustaka, kajian literatur untuk menghasilkan satu karya ilmiah. Tapi bagaimana melaksanakannya kalau kita tidak ada bimbingan, tidak ada pencerahan, mungkin seperti saya sendiri juga masih kebingungan. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar yang siang hari ini hadir. Mudah-mudahan nanti ilmunya bermanfaat. Kita simak sampai akhir supaya nanti luaran yang diharapkan oleh Ibu Kaprodi PSIK itu bisa memang benar-benar bermanfaat. Jadi apalagi di masa pandemi seperti ini, penelitian itu menjadi agak tersendat gitu, nggih Bu Widi nggih? Nggih, Bu. Karena takut dengan si COVID itu. Nah, mungkin dengan literatur review ini merupakan solusi bagaimana kita bisa tetap melaksanakan atau menghasilkan satu karya ilmiah seperti itu. Dan saya tidak panjang lebar karena saya juga segera ingin mengetahui bagaimana melaksanakan literatur review dengan baik. Kita dengarkan bimbingan dan pencerahan dari Ibu Dr. Lestari sehingga nanti kita bisa segera merealisasi keinginan kita untuk bisa melaksanakan penelitian atau studi kepustakaan. Apakah seperti itu artinya Bu Widi? Nanti pas keliru lagi. Ini khusus untuk Bu Dr. Lestari. Kita satu alma mater, tapi saya waktu S1 dulu dari Brawijaya dan tahunnya sudah tahun bahula dulu, sudah jadul. Brawijaya belum seperti sekarang, jadi masih terpisah-pisah, fakultas hukumnya di mana, ininya di mana, kedokterannya di mana, begitu. Nah, ini kita bisa ketemu di sini. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dr. Lestari. Ilmunya bermanfaat dan berkah untuk kami semua. Dan dengan seperti ini, kita akan merasakan manfaatnya nanti setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Retno Lestari. Kemudian, ini pakai dibuka, Bu? Sekaligus Ibu. Jadi dengan ini saya nyatakan kegiatan webinar dengan tema literatur review dengan pembicara Ibu Dr. Nes Retno Lestari Eskep MNes. Saya nyatakan dibuka. Monggo kita bersama-sama membaca basmalah agar acara ini nanti berjalan lancar, bermanfaat dan
bermanfaat untuk kita semua. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Bu Wiwi, saya kepada Bu Wiwi untuk melanjutkan acaranya. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dekan untuk acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan beliau dari biodata beliau, yaitu beliau di sini adalah Ibu Dr. Nurse Retno Lestari, Sarjana Keperawatan, Magister of Nursing, di mana beliau di sini adalah riwayat pendidikannya formal untuk Sarjana Keperawatan, beliau di UI, kemudian profesi nurse-nya juga di UI, kemudian S2-nya Master of Nursing di Monash University Australia, kemudian S3-nya Doktor Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Di sini banyak sekali ya pendidikan informalnya, kemudian beliau adalah staf pengajar jurusan keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Kemudian riwayat yang terpenting di sini adalah riwayat publikasinya. Beliau di sini publikasi jurnal nasionalnya itu sudah ada 33. Kemudian riwayat publikasi untuk jurnal yang terindeks Scopusnya itu ada 15 dari berbagai macam jurnal, jenis jurnalnya. Kemudian yang berikutnya adalah riwayat publikasi jurnal internasional terindeks non-Scopus. Di sini ada 6. Kemudian riwayat proceedingnya di sini beliau ada 7. Publikasi buku ada 4 dan kegiatan jurnal di sini beliau menjadi editor in chief jurnal ilmu keperawatan, Journal of Nursing Science. Kemudian asisten editorial JOMPHI Community Medicine of Public Health of Indonesia Journal, kemudian reviewer Jurnal Arteri, Majalah Kesehatan Masyarakat Aceh. Jadi beliau di sini sangat sibuk sekali, apalagi di bidang penelitian. Untuk itu langsung saja menghemat waktu dan nantinya diskusi akan lebih banyak. Kami persilahkan kepada yang terhormat Ibu Dr. Nurse Retno Lestari, Sarjana Keperawatan M-Nurse. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang pertama-tama, yang terhormat kepada Ibu Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik, Ibu Dr. Anda Eka Sri Rahayu, kemudian kepada Ibu Widiarti selaku Kaprodi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik, seluruh staf Bapak Ibu dosen di Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik dan juga adik-adik mahasiswa yang hari ini kita sama-sama belajar untuk materi tentang review ya. Mohon izin saya share screen ya. Apa sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Ibu. Sudah. Okay. Baik, nanti saya mungkin di sini hari ini kita akan sama-sama diskusi ya. Saya akan membacakan tentang materi. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan nanti dicatat dulu. Saya jelaskan materinya, kemudian kita ada diskusi setelah materi dan kita mungkin akan ada sedikit latihan sampai dengan jam 14.15 ya. Intinya hari ini temanya adalah penerapan metode systematic literature review untuk penulisan karya ilmiah. Baik, saya sedikit menjelaskan dulu perbedaan antara literatur review
kemudian systematic review, kemudian meta-analisis, supaya kita tidak membuatnya menjadi campur-campur ya. Kalau kita memang ngelihat di banyak publikasi, ada yang ngomongnya systematic literature review atau review sistematik atau literatur review. Kalau di bahasa Indonesia kan literatur review artinya adalah kajian pustaka. Kalau yang review sistematik ya biasanya di bahasa Indonesia kan review sistematik atau kajian pustaka sistematik. Kalau meta-analisis ya memang studi meta-analisis yang berbasis dari literatur review. Kita belajar dari yang dasar dulu ya. Mohon izin mungkin materinya agak sedikit berpikir ya. Review ini kalau kita tidak terbiasa untuk membaca itu akan sulit sekali ya. Jadi apa namanya? Pada prinsipnya saya jelaskan dulu yang tentang slide selanjutnya ya. Slide selanjutnya itu sebentar. Nah, kenapa kita menulis review? Misalkan kita nge-review masalah yang sifatnya mungkin familiar, perlu yang namanya kita mengkaji ada hal yang baru apa dari hal yang familiar. Kemudian tentang suatu konsep tertentu, tulis summary ya, tapi dia menulis ide-ide berdasarkan kajian dia, berdasarkan analisis dia dari apa yang dia baca. Dan adanya review sebenarnya itu yang menstimulus atau menginisiasi munculnya ide penelitian baru, sehingga tidak hanya sekedar menulis seperti ringkasan yang mungkin selama ini banyak yang menulisnya seperti itu. Kemudian di dalam review juga tujuannya adalah kita ingin mengembangkan metode mungkin yang bisa diubah atau dimodifikasi supaya penelitian selanjutnya lebih baik dari penelitian sebelumnya. Tawang Mangu. Produksi kayak apa ya? Untuk yang lain, mute dulu suaranya. Enak cuy, menikmati Bali. Enak Mbak, aku Bali. Baik, jadi awal mula review itu dimulai dari identifikasi gap. Gap itu adalah kesenjangan dari suatu topik. Jadi bukan berarti kita nulis review itu hanya sekedar definisi, etiologi, atau misalkan apa namanya tata laksana gitu ya. Tapi kita ngelihat adanya kesenjangan dari suatu topik gitu. Kemudian contohnya ya, misalkan gini, kita ada di masa pandemi. Kira-kira ada permasalahan apa, kesenjangan apa yang kita tahu pada kondisi pandemi ini? Apakah dari sisi kebijakan? Apakah dari sisi aspek penanganan kesehatan fisik? Apakah dari sisi bagaimana masyarakat menyikapi kondisi pandemi? Dan kita harus membuat gap ini, kesenjangan ini dengan bahasa-bahasa yang lebih menarik sehingga pembaca ya atau orang lain bisa menganalisa bahwa memang ini masalah yang memang harus kita selesaikan bersama gitu ya.
Sehingga dari review ini juga kita bisa menstimulus adanya ide-ide penelitian selanjutnya, ya. Kemudian biasanya kita topiknya adalah topik yang memang relevan dengan tren dan isu yang ada. Oke, kita sekarang bedakan antara literatur review, systematic review, dan meta-analisis. Mungkin selama ini mungkin teman-teman nggak banyak paham perbedaan ketiga metode penulisan review ini ya. Karena memang banyak sekali referensi yang harus dibaca dan umumnya memang referensinya adalah bahasa Inggris. Karena memang ini sebenarnya metodenya lebih sering digunakan untuk metode pembelajaran di luar negeri ya. Baik, yang pertama adalah literatur review. Isinya apa sih di literatur review? Literatur review sebenarnya memang sebuah ringkasan topik yang lebih luas dan tidak spesifik. Contohnya adalah penata laksanaan cetak. Kemudian di literatur review, dia menggunakan sumber pustaka yang jangkauannya lebih luas dan tidak spesifik, sehingga kalau terlalu luas, potensi untuk terjadi bias. Kemudian, di literatur review tidak perlu teknik khusus dalam pencarian literatur, sehingga bisa jadi mungkin dia tidak menggunakan prisma. Prisma pada umumnya digunakan untuk penulisan systematic review. Ya. Jadi kalau pada literatur review biasa, kalau secara metode pencarian bebas, dia bisa menggunakan metode yang digunakan di dalam systematic review atau hanya dia menggunakan bebas melalui database. Jadi tidak ada aturan khusus di dalam literatur review. Dan dia tidak perlu sebenarnya mencantumkan jenis studi yang digunakan dalam pencarian literatur. Kalau systematic review memang perlu mencantumkan desain yang digunakan apa saja, kemudian metode penelitian mungkin artikelnya khusus yang menggunakan random sampling dan sebagainya. Kemudian di literatur review karena memang pada intinya dia memang suatu ringkasan topik yang tidak spesifik, disajikannya secara kualitatif atau secara narasi dalam bahasa. Ya. Ini untuk kelompok literatur review. Jadi kalau di dalam literatur review, karena pada intinya memang dia adalah sebuah ringkasan topik, bisa jadi memang bahasannya akan sangat luas dan tidak spesifik. Kemudian pada kelompok yang kedua adalah systematic review. Systematic review ini dia memang basicnya adalah kajian pustaka literatur review dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan klinis yang mungkin lebih spesifik lagi, bisa menggunakan PICO. PICO nanti kita bahas di belakang. Misalnya, kita buat pertanyaan, apakah vitamin C atau kemoterapi merupakan treatment CA yang lebih baik pada pasien yang berusia lebih dari 40 tahun. Jadi di dalam systematic review, untuk mensortir artikel, untuk membantu menspesifikkan topik, bisa kita buat yang namanya pertanyaan, ya, atau misalkan rumusan masalah, atau misalkan tujuan dari penulisan. Kemudian di dalam systematic review, kita menggunakan jenis pencarian literatur yang spesifik, komprehensif, dan mencantumkan metode ya di sana. Metodenya dengan tentunya pencarian database, pencarian artikel dari database biasanya kan Google Scholar, ProQuest atau Science Direct ya, tergantung dari UMG ini punya search engine database apa saja yang ada di kampus yang bisa diakses oleh mahasiswa. Kalau pada umumnya ya memang yang free adalah Google Scholar ya atau Science Direct.
Kemudian kriteria inklusi dan eksklusinya seperti apa saja? Misalkan bisa saja mencari artikel yang membahas tentang treatment CA dengan menggunakan vitamin C dalam rentang waktu publikasi tahun 10 tahun terakhir, misalkan 2011 sampai 2021. Apalagi kriteria inklusi lainnya, misalkan desain penelitian di dalam artikel tersebut menggunakan desain tertentu ya, misalkan pre-post test design atau sebagainya, atau misalkan teknik samplingnya menggunakan random. Jadi ada banyak kriteria inklusi dan eksklusi yang spesifik yang perlu ditetapkan di dalam systematic review. Kemudian memang systematic review itu nggak gampang, tapi monggo kalau misalkan nanti dari prodi atau fakultas menetapkan suatu guideline atau panduan yang memang bisa dilakukan untuk mahasiswa S1 untuk yang lebih sederhana dengan batasan-batasan yang mungkin bisa lah batasan artikelnya yang bisa lebih mudah untuk mahasiswa. Dan systematic review ini pada umumnya disajikan secara kuantitatif ya, memang karena tadi dari kriteria inklusi dan eksklusi artikelnya, yang jelas di dalam review ini kita tidak mereview artikel yang jenisnya review. Jadi jenisnya adalah original research atau penelitian asli gitu ya, karena memang kriteria inklusinya seperti itu. Tapi ada juga review yang menggunakan kriteria inklusi yang artikel-artikelnya memang sudah direview sebelumnya, dan itu malah jadinya akan terlalu lebih luas dan tidak spesifik. Jadi memang systematic review itu khusus artikel-artikel yang diseleksi adalah original research gitu ya, atau penelitian asli, bukan penelitian review. Kemudian di dalam systematic review bisa juga sebenarnya ditambahkan bahan-bahan yang sifatnya dari istilahnya gray literature. Gray literature itu adalah kajian yang sifatnya ada di area gray. Gray itu kayak di abu-abu gitu. Contohnya apa saja? Biasanya kita memperkuatnya dengan berita-berita up to date ya, berita-berita. Jadi sifatnya yang dari berita, kemudian kayak misalkan COVID dari website CDC atau website WHO, itu juga termasuk dari area gray literature atau kajian dalam area abu-abu, tapi dia akan memperkuat tentang update data terkait artikel yang memang kita teliti gitu. Jadi biasanya saya juga seperti itu. Jadi lebih up to date lagi, sinkron hasilnya. Dapat juga sebenarnya mencantumkan hasil meta-analisis studi lainnya. Jadi di dalam kriteria inklusi bisa kita cantumkan original research, kemudian ditambah lagi dengan gray literature, kemudian ada tambahan meta-analisis, tapi hanya untuk support ya, bukan diinklusikan sih, sebenarnya sebagai support aja di pembahasan. Kemudian di kelompok yang ketiga adalah meta-analisis. Meta-analisis ini sangat sulit sekali. Jadi kalau kita nggak terbiasa dengan systematic review sebelumnya, tentunya akan sulit untuk meta-analisis. Meta-analisis sebenarnya dia adalah systematic review, tetapi menggunakan analisa, ya, menggunakan analisanya macam-macam. Kalau dari yang kuantitatif ada banyak sekali teknik analisa untuk meta-analisis. Kemudian apalagi kualitatif. Jadi di dalam meta-analisis ini lebih kompleks lagi karena dia mensintesa banyak sekali studi dan dianalisa secara statistik ya untuk melihat signifikansinya dari beberapa artikel tersebut, dan biasanya dilakukan oleh beberapa orang yang memang sudah pakar sebelumnya. Jadi
pada intinya mungkin kita bisa memulainya di dalam kelompok yang kedua, yaitu systematic review ya. Karena kita tahu kalau literatur review memang potensi biasnya banyak. Sampai sini udah paham ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Insya Allah. Bagaimana Bapak Ibu? Insya Allah. Bismillah. Ya, jadi kita pelan-pelan dulu mengelompokkan perbedaan antara literatur review, systematic review, atau meta-analisis. Masuk systematic literatur review ya memang ada kelompok yang kedua, atau systematic review. Baik, literatur review pada intinya yang pertama adalah identifikasi. Suara saya masih kedengaran nggak? Masih, Bu, tapi agak putus-putus. Iya, sinyalnya ada peringatan unstable. Saya izin ganti jaringan ya. Iya. Halo. Ya, Bu. Ya, Bu. Halo, Mbak Wiwi. Kedengeran nggak? Dengar, Iya, dengar, dengar, Bu. Bu. Iya. Maaf. Baik, sekarang adalah tahapan literatur review ya. Suaranya agak ini ya, putus-putus ya. Ini enggak sih, Bu. Sudah clear, Bu, sekarang. Iya, Iya. sudah clear. Benar. Mbak Wiwi, kedengaran suara saya? Iya, Ibu. Baik, kita mulai sekarang tahapan review ya. Mohon maaf, Bu. Putus-putus lagi. Iya. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Iya, Ibu, silakan. Sekarang sudah clear ini suaranya. Baik, sekarang adalah tahapan literatur review. Yang pertama adalah identifikasi topik. Jadi kita tentukan topik yang spesifik. Kira-kira topiknya yang mau diteliti tentang apa nih gitu ya. Jadi bukan hanya misalkan, oh saya pengen meneliti ya SR dengan topik COVID. Nah, COVID ini sangat luas gitu ya. Perlu yang namanya lebih spesifik lagi.
Misalkan tentang jiwa, kesehatan jiwa. Nah, ini juga lebih banyak lagi. Jadi perlu yang namanya misalkan, oh saya pengen meneliti kecemasan pada remaja yang melalui pembelajaran daring gitu ya selama pandemi, itu kan spesifik. Jadi perlu yang namanya topik tertentu yang memang ada tujuannya, ada subjeknya gitu ya. Sama aja sebenarnya review itu ini ya. Jadi perlu yang namanya menspesifikkan topik permasalahan gitu ya. Kemudian dari topik itu tadi kita lakukan pencarian literatur, kemudian dari literatur tadi perlu kita organisasi, perlu kita manage, ya, analisa, disintesa. Sintesa itu artinya adalah menggabungkan beberapa pemahaman yang sama dari beberapa pustaka gitu ya, kemudian kita kritisi. Jadi nggak hanya sekedar menggabungkan, tapi kita kritisi. Kemudian disintesa dan kita tulis draft untuk tapi sebenarnya susah karena kita berpikir dalam pikiran kita sendiri. Kalau penelitian pada umumnya yang original kan kita mungkin hanya langsung ya sudah terbiasa karena sudah terbiasa menetapkan variabel, kemudian menguji gitu ya. Jadi udah selesai aja. Tapi kalau dari review itu adalah pekerjaan yang memang sangat yang kita tulis. Tadi adalah tahapan literatur review, kemudian sekarang adalah tahapan systematic review. Ya, mungkin memang lebih spesifik lagi karena menggunakan teknik PICO. Di tahapan systematic review, dari topik yang kita pilih itu sudah ada studi review sebelumnya, sehingga kita tidak memplagiasi apa yang sudah ada sebelumnya. Gitu ya. Kita mereview itu adalah sesuatu yang baru, bukan yang sudah pernah ada hasil reviewnya, gitu ya. Supaya orang yang membaca juga melihatnya. Yang kedua adalah memformulasi pertanyaan spesifik terkait topik yang akan dilakukan review. Bisa menggunakan teknik PICO. PICO nanti ada di belakang. Jadi kita membuat pertanyaan atau rumusan masalah terkait topik yang akan kita kaji dengan teknik PICO. Yang ketiga adalah kemudian melakukan pencarian literatur secara komprehensif. Yang kelima adalah menseleksi artikel dan melakukan penilaian secara kritis, bisa menggunakan nanti teknik Prisma. Prisma nanti ada di belakang. Kemudian mengekstraksi data-data artikel yang relevan saja yang akan kita systematic review sebenarnya susah banget ya. Sebenarnya kompleks banget. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah tahu, kalau di luar negeri itu segala hasil menulis systematic review itu harus diregister melalui website database Prospero gitu ya. Jadi kalau yang versi di Indonesia silakan nanti lakukan seperti biasa aja ya. Kalau untuk publikasi di luar itu yang harus daftar ke Prospero.
Nah, ini adalah teknik membuat pertanyaan dengan PICO. Apa itu PICO? PICO itu bahasa Inggris ya. P itu kemudian O itu outcome. Contoh di sini adalah population patient problem. Who are the users? Siapa subjeknya, pasiennya, atau masyarakatnya. Kemudian gejala, usia, gender, karakteristiknya apa saja. Jadi subjeknya siapa? Jadi dengan populasi itu, apakah ada suatu teknik screening atau rehabilitasi ya. Jadi apa yang dilakukan pada populasi itu. Kemudian comparison ini adalah istilah control group. Apakah ada perbandingan atau kelompok kontrol atau want to achieve tujuannya apa di penelitian ini ya, di review ini, apa yang bisa diubah. Contoh ya, untuk PICO, P adalah wanita dengan CA MAME, kemudian I-nya interventionnya dia mendapatkan kemoterapi, comparison-nya bisa mungkin akan menurunkan tingkat mortalitas. Ini adalah PICO. Kemudian contoh, misalnya ya, contohnya apa kalau dari PICO-nya seperti ini pertanyaannya? Apakah intervensi ada pembedahan dalam mengatasi CA payudara stadium 1 pada populasi wanita? Jadi ini adalah teknik formulasi pertanyaan dengan metode PICO. Jadi mungkin sebelum melakukan SR berlatih dulu dengan membuat formulasi pertanyaan dengan metode PICO, sehingga kita nanti ngerti nih apa yang kita ingin review gitu, karena ini penting untuk latihan. Nah, teknik seleksi artikel. Nah, ini juga sebenarnya susah ya, teknik seleksi artikel ini kalau kita nggak terbiasa itu memang di awal itu akan pusing ya. Teknik seleksi artikel untuk SR biasanya kita menggunakan teknik Prisma. Prisma itu apa? Prisma ini dengan beberapa tahapan, yaitu identifikasi artikel melalui pencarian database searching, kemudian setelah mendapatkan beberapa artikel itu kita lakukan screening ya, ada berapa artikel yang dihilangkan, yang tidak termasuk, kemudian eligibility itu adalah berapa artikel yang memang layak, yang ada artikel full text-nya, yang ada PDF-nya. Kemudian setelah kita baca-baca tuh misalkan banyak banget ya, ada berapa yang memang sesuai relevan dengan pertanyaan atau rumusan masalah yang kita sudah tetapkan di awal, sehingga menghasilkan berapa artikel. Misalkan di awal diidentifikasi ada 10.000 artikel ya dari database A, B, C, D gitu. Kemudian ternyata dari database A, B, C, D, E ada duplikasi. Nah, itu akhirnya tinggal berapa artikel. Kemudian di screening ya, berapa artikel yang memang tidak layak. Kemudian berapa artikel yang ada full text-nya, yang nggak ada full text-nya berapa. Kemudian menyisakan berapa, sehingga nanti yang terakhir adalah jumlah artikel yang akan dilakukan SR gitu ya. Dan identifikasi artikel bisa melalui berbagai database, Google Scholar, ProQuest, Science Direct, atau apa yang dilanggankan oleh Universitas Muhammadiyah Gresik gitu ya.
Kemudian ini tadi screening eligibilitas sampai menghasilkan sisanya berapa artikel untuk dilakukan review. Pada umumnya jumlah artikel yang direview itu kisaran 15 sampai 25 gitu ya. Silakan monggo nanti Bapak Ibu menetapkan berapa banyak artikel yang memang layak untuk direview. Jangan sampai kemudian terlalu banyak tapi sebenarnya artikelnya tidak berkualitas. Analisis ini tambahan aja ya supaya kita tahu perbedaannya. Di tahapan yang pertama untuk meta analisis sama sebenarnya dengan SR, kita membuat formulasi pertanyaan dengan PICO, merancang proposal, melakukan pencarian literatur secara komprehensif, kemudian menyeleksi artikel, mensintesa, dan melakukan analisis statistik dan menulis. Nah, mungkin ini Bapak Ibu yang mungkin banyak yang belum familiar adalah teknik pencarian literatur dengan menggunakan Boolean searching. Boolean ini dikenal dengan teknik pencarian Boolean karena ditemukan oleh George Boole ini dengan metode logika pada abad ke-19. Sebagian besar online database dan internet search engine ini mendukung teknik pencarian Boolean ya, bisa menggunakan Google Scholar, ProQuest, atau Science Direct. Dan ini menseleksi artikel supaya kita lebih fokus dengan topik yang dicari. Teknik Boolean ini identik dengan penggunaan kata and, or, not, tanda kurung, tanda plus, atau tanda negatif. Dan and or not ini harus capital ya diketiknya di database ini di search engine. Kalau nggak capital nggak bekerja. Jadi ini definisinya Boolean searching. Contohnya ini adalah penggunaan kata and. And digunakan untuk pencarian lebih dari satu kata. Ini saya carikan contoh nurse and registered nurse. Jadi dia akan muncul artikel yang mengandung kata nurse dan registered nurse. Kemudian kalau menggunakan or sama dengan atau ya. Jadi salah satu kata mungkin actual di hasil pencarian artikel. Di sini saya membatasi pencarian artikel yang 10 tahun terakhir. Kalau di Google Scholar kan tinggal di di custom range aja batas waktunya. Ya, diklik-klik aja, sebenarnya sih diklik-klik aja ya. Nurse or register nurse ya bisa muncul salah satunya atau gabungan keduanya. Or itu bisa juga dengan arti spasi ya. Kalau biasanya mungkin yang nggak ngerti and or biasanya nurse spasi registered nurse gitu. Artinya sebenarnya sama. Not jika ingin membatasi pencarian artikel dengan menghilangkan salah satu kata pencarian. Ini juga saya ganti dengan database dari ProQuest. Di Universitas Muhammadiyah Gresik apa ada ProQuest nggak, berlangganan ProQuest? Ada nggak? Bu Eka, ada nggak nggih, Bu? Ada. ProQuest. Oh, ada, Ibu. Nah, alhamdulillah berarti ya ProQuest itu sebenarnya juga banyak loh artikelnya. Jadi bisa nanti silakan menggunakan ProQuest. Nanti setelah ini kita akan berarti ya gimana cara pencarian artikelnya. Not itu dilakukan jika kita ingin membatasi pencarian artikel dengan menghilangkan salah satu kata pencarian. Misalnya nurse not paramedic. Jadi maka hasil artikelnya ini mengandung kata nurse kecuali paramedic. Jadi paramedicnya nggak masuk. Ya bisa jadi seperti itu contohnya. Kemudian selanjutnya adalah tanda kurung atau nesting. Tanda kurung atau nesting ini contohnya limit ya, karena dia harus ada ini and or dalam kurung ini kayak rumus matematika gitu.
Jadi dia akan mencari yang ada di dalam tanda kurungnya terlebih dahulu ya, health professionals and nurse or physician. Contoh, health professionals and dalam kurung nurse or physician. Oh ya, karena ini database kan kata-kata bahasa Inggris. Kata pencarian di dalam tanda kurung akan mencari terlebih dahulu artikel yang mengandung kata nurse atau physician atau gabungan keduanya. Tetapi dia juga harus mengandung health professionals. Jadi dia kayak rumus matematika yang dia selesaikan terlebih dahulu adalah yang dalam kurung, kemudian dia artikel. Jadi kalau di ProQuest itu biasanya ada 20 artikel pertama adalah yang relevan. Nah, itu aja yang dicari. Jadi kita nggak perlu yang namanya membaca 196.000. Jadi kita lihat sorted yang relevan aja, yang memang berhubungan. Kemudian tanda plus registered nurse. Jadi munculnya seperti ini ya, sama dengan N, cuma dia plusnya ada di depan. Ini contoh saya bukakan yang versi Science Direct. Science Direct dengan ini contoh yang terakhir adalah minus. Minus sama dengan not, namun diletakkan di depan kata yang ingin dihilangkan. First, minus paramedik. Maka database akan mencari artikel yang mengandung kata nurse, kemudian diikuti oleh health professional atau caregiver. Oh, ini salah, kecuali paramedik ya. Salah saya ketik ini kebetulan ya. Jadi contohnya seperti ini di Science Direct munculnya ada 81.000 artikel, padahal saya sudah sort, sudah seleksi untuk 10 tahun terakhir. Nah, pemilihan artikel kita juga melihat dari kualitas jurnal. Jadi bukan hanya dia nyambung artikelnya. Kalau misalkan ternyata dia isinya cuma narasi biasa, tidak ada data yang signifikan, kita tidak gunakan gitu ya. Kalau misalkan kualitas artikelnya juga jelek gitu ya, kita tidak gunakan. Jadi bukan hanya sekedar judul. Kalau kontennya juga tidak baik, tidak berkualitas, kita tidak gunakan. Makanya itu perlu namanya di tahapan ketiga, eligibility itu perlu dilihat. Ya, eligibility bukan hanya artikel itu ada, tapi juga berkualitas atau tidak. Kemudian proses peer review pada beberapa jurnal itu juga kan kalau dia peer review-nya nggak bagus ya, mungkin secara konten artikelnya juga nggak gitu berkualitas. Jumlah citasi artikel, kemudian desain dan metodologinya dari artikel, rentang waktu publikasi itu juga jadi kriteria inklusi, dan reputasi penulis. Nah, ini sebenarnya outline di dalam SR, biasanya kan ada dalam tabel-tabel itu ya, perlu kita cantumkan dari author A, misalkan di tabel kolom yang pertama, tujuan dari penelitian itu nggak usah dicantumkan ini ya, judul artikelnya di dalam tabel, karena kalau kita mencantumkan judul artikel di dalam tabel SR itu akan kena Turnitin. Ya, jadi cukup tujuan penelitian, metode, ya desainnya seperti apa saja, kemudian subjeknya bagaimana, kemudian analisanya seperti apa, hasilnya, diskusi, dan selanjutnya di bawahnya adalah referensi namanya. Materinya demikian, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita langsung praktek cara pencarian artikel. Silakan, monggo Bapak Ibu, adik-adik, mahasiswa, kalau yang pengen bertanya kita bisa berdiskusi.
pusing. Pusing, jangan-jangan pusing ya Mbak Ovi ya. Iya, ini kayaknya belum ada pertanyaan ini, Bu. Silahkan dari Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, kalau ada yang tanya. Mungkin ini masih bingung, Bu Eno. Pastinya Mungkin saya bingung ya. mulai ya. Kalau saya, boleh monggo. Ya, saya melihat tadi untuk literatur perbedaan literatur review, sistematika review, dan meta-analisis itu memang terlihat jelas untuk perbedaannya. Cuman sementara ini kami, karena memang belum ada pengetahuan, jadi setelah dibaca-baca ternyata untuk yang saya dapatkan literatur review itu apakah bisa ya untuk metodologinya kita pakai dengan sistem tadi, atau memang PICO itu dikhususkan bagi sistematika review dan meta-analisis saja? Gitu, Ibu. Gini kayak seperti yang saya bilang tadi di awal, literatur review itu dia tidak menggunakan kitab khusus ya, karena dia bukan SR. Kalau SR itu kan memang khususnya dia biasanya ada PICO-nya. Kalau untuk literatur review bisa bebas, dia bisa mengadopsi dari SR sebenarnya ya. Jadi kalau kita katakan SR yang murni memang dia sangat kompleks gitu ya. Jadi misalkan kalau misalkan di prodi ingin menetapkan suatu panduan yang mungkin lebih bisa diaplikasikan untuk mahasiswa, silakan nanti membuatnya menjadi lebih sederhana lagi sih. Coba saya share screen-kan untuk Prisma yang mungkin tadi kurang jelas ya. Prisma itu kan pada prinsipnya ada di websitenya Prisma, ini untuk yang tahapan-tahapan screening artikel ya, identifikasi artikel, screening, eligibility, kemudian artikel yang terakhir ini adalah diagram Prisma yang memang saklek digunakan untuk SR ya. Biasanya akan seperti itu, teknik seleksi artikel. Kemudian di publikasi sebelumnya untuk kebetulan saya kemarin waktu di tahun kemarin saya menulis tentang review juga di jurnal Kesmas di UI. Nah, ini adalah tahapan Prisma yang dilakukan ya. Misalkan kelihatan nggak, jelas nggak di... Jelas. Jadi di jelas, sini Ibu. ada tahapan identifikasi dari 40 artikel yang relevan, kemudian 10 artikel dari yang lainnya, kemudian ada 3 artikel yang dihilangkan, kemudian menghasilkan 47 artikel, kemudian sampai sisanya menggunakan, sisanya berapa nih? Saya sampai lupa ini saya. Pokoknya dari 50 artikel itu ya menghasilkan 20 artikel yang masuk ke inklusi dan eksklusi. Jadi di metodenya itu akan tertulis seperti ini. Jadi review itu sebenarnya sama dengan penelitian yang original sebenarnya, karena di review itu harus ada metode. Kalau yang nggak ada metode namanya
literatur review biasa. Kalau yang review kayak gini, kalau kita baca artikel di luar negeri ada namanya comprehensive literature review, atau misalkan yang orang-orang ngomong SOR, ya mungkin ini yang namakan comprehensive literature review. Karena kalau systematic review biasa memang systematic review yang memang saklek itu memang yang tadi yang harus dengan menggunakan PICO gitu ya. Nah, di sini yang saya buatnya comprehensive literature review tentang artikel yang membahas penanganan holistik komprehensif kemudian saya menggunakan Prisma, kemudian menggunakan beberapa database gitu ya, database-nya dari Google Scholar, Science Direct, ProQuest, ya. Nah, ini yang umumnya yang biasanya banyak kampus punya, Google Scholar, Science Direct, ProQuest. ProQuest itu kan banyak ya. Kemudian saya menggunakan studi kuantitatif, kualitatif itu saya gabungkan. Kemudian jadi menghasilkan 15 artikel, kemudian nah, ini yang terakhir adalah setelah kriteria inklusi, saya menuliskan ini relevan artikel yang dari sumber primer atau sekunder akan juga dianalisis dengan Gray. Ini yang saya tadi ngomongkan tentang Gray literature. Jadi dari website, dari CDC, dari WHO gitu ya, saya gabung. Nah, ini adalah tabel sederhana. Sebenarnya tabel sederhana untuk rangkuman di publikasi. Jadi ada ininya, nama autornya, kemudian tahunnya, desain penelitian dan hasilnya. Kalau untuk yang komplit kan dia ada tujuan penelitian ya, ada metodenya lengkap sekali ya. Kalau ini saya buat tabelnya jangan ada yang tulisan judul artikel ya, karena kalau judul artikel nanti pasti kena Turnitin dan besar sekali, gitu ya. Kalau judul artikel itu pasti akan kena Turnitin. Jadi cukup dengan nama autor, nama penulis, kemudian desain atau hasilnya seperti apa. Oh, saya pikir bisa aja loh dari prodi untuk membuatnya lebih sederhana dan tidak kompleks, karena yang kita harapkan adalah mahasiswa belajar bagaimana mensintesa, membuat suatu permasalahan, dianalisa supaya dia memahami tentang konsep itu dengan lebih baik. Kemudian saya buat, ada teknik lainnya, saya membuat ringkasan juga. Jadi ini yang saya namakan dengan ide-ide baru dari sintesa hasil artikel. Jadi saya buat kerangka baru wawasan saya tentang artikel-artikel, 15 artikel yang sudah saya langsung ditulis. Nah, dan isinya di sini adalah argumen gitu ya. Jadi bukan yang sifatnya deskriptif. Oh, ini ada pertanyaan ya, Bu. Ya, ini ada pertanyaan. Ya, Bu. Ini ada pertanyaan dari dan ya. Unitasan untuk literatur review tentang berapa artikel yang harus diambil untuk review khususnya. Bu Retno? Terputus-putus. Apakah nantinya Bu Retno, untuk publikasi atau memang perlu minimal kisaran 15 hanya untuk outcome kelulusan? Monggo nanti.
Jaringannya Bu Retno putus-putus. Sebentar. Halo Mbak Wiwi? Iya, Iya, Ibu. udah jelas belum? Ya, ini ada pertanyaan, Bu. Ya, sudah. Ini ada pertanyaan dari Mbak Jan. Budia, monggo bisa dijawab. Halo, Bu Enos. Oh, kedengeran ya? Iya. Ini dengar, Bu. Ini ada pertanyaan, apakah ada aturan Jadi, untuk literatur jadi review tentang untuk berapa artikel yang harus jumlah diambil untuk review, khususnya untuk anak D3 atau D1? ya, suara saya kedengeran nggak? Iya, Bu, dengar. Jadi untuk jumlah artikel sebenarnya tergantung dari outcome artikel itu apa. Jika untuk publikasi di jurnal setidaknya minimal 15 artikel untuk diseleksi. Tetapi kalau outcome-nya untuk kelulusan, monggo nanti prodi menetapkan kembali berapa artikel yang memang menjadi ukuran minimal di dalam review. Jadi pada prinsipnya itu 15 atau 20, 25 gitu ya. Itu udah umum sekali. Tapi kalau misalkan untuk memang mahasiswa belajar untuk mensintesa suatu konsep dari permasalahan yang ada, bisa saja kurang dari 15 gitu ya. Pada prinsipnya adalah kemampuan mahasiswa untuk menganalisa suatu permasalahan menjadi suatu wawasan yang memang menstimulus untuk ide penelitian selanjutnya. Pada prinsipnya itu untuk review. Itu. Baik. Dari website Prisma. Tadi ada yang bertanya website Prisma ini saya monggo nanti silakan membuka prisma-stripstatement.org. Ini di sini ada Prisma checklist, Prisma flow diagram. Memang ini bahasa Inggris karena Prisma memang universal global ya. Jadi download flow diagramnya dari sini. Ya, jadi tinggal di download. Checklistnya juga ada. Checklist itu seperti gini. Checklist itu seperti ya kok tutup lagi. Checklist. Sebentar. Jadi di Prisma itu kan ada dua, yang diagram seleksi artikel sama checklist. Checklist ini ya memang isinya persiapan untuk SR. Jadi ada judul, abstrak, introduction-nya gimana, metode. Jadi dia kayak critical appraisal yang tadi ada di tahapan-tahapan review ya. Nah ini contohnya untuk ini sebenarnya lebih ke arah publikasi kalau misalkan mau publikasi ya. Tapi kalau untuk yang apa namanya SR teknik dengan Prisma itu sudah umum banget sih ya. Jadi yang seperti ini langkah-langkah ada 4 ini, identifikasi, screening, eligibility, dan artikel yang included.
itu udah tahapan yang umum yang digunakan untuk SR. Kita mau berlatih pencarian ProQuest ya? Ada yang sudah pernah mencari lewat ProQuest belum? Bu Widi, Bu Dia, Ini websitenya. mungkin bisa di ini kan Bu, di Ini ada ProQuest ya. tutorial kan. Oh ya, Udah kelihatan ProQuest-nya? sudah Udah, Ibu. Bu. Udah. Oke. Contohnya, mental health. Oh, sebentar. Mental health and adolescents. Nah, di ProQuest ini kan ada di sebelah kirinya ada text, ada peer review, bisa diklik, ada scholarly journals, nah kalau kita klik ini scholarly journal-nya highlight yang di atas. Kemudian rentang waktunya putus-putus lagi ya. Iya Bu. 10 tahun terakhir, kemudian semakin berkurang 50.000, kemudian halo. Iya Ibu. Ya, oke. Artikel berkurang menjadi 25. Nah, ini kita lihat lagi PDF-nya. PDF-nya. Kadang ada yang nggak ada yang PDF-nya kan, jadi menseleksi yang jadi biasanya di ProQuest itu yang relevan bisa 2 atau 3 halaman gitu ya. Jadi itu bisa digunakan. Jadi ini yang boolean searching yang contoh N. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bagaimana? Serta ada yang jelas? Saya rasa sudah. Atau Bu. coba yang Google ya. Coba Google sebenarnya sama juga. Salah. Jadi ini di Google Scholar kita tulis 2011, 2021. Nah, hasilnya seperti ini. Ini Google Scholar. Jadi bisa dilihat. Cuma kalau di Google Scholar kita kan nggak melihat, nggak semuanya ada PDF ya. Kalau di ProQuest tadi akan kelihatan yang ada PDF-nya atau enggak. Gitu. Ini contoh yang Google Scholar. Kalau ini contoh yang Science Direct. Science Direct ini contoh sama kayak tadi ya, mental health and well-being misalnya.
Nah, di sini akan kelihatan kalau kita pengen 10 research artikel aja, kemudian dari topik apa saja, social science misalkan, tinggal diklik-klik aja sih sebenarnya. Rentang waktunya ditetapkan mulai dari 2011. Ini diklik aja. Itu otomatis akan berkurang nanti. Jadi ini akan muncul berdasarkan yang relevan. Ya. Jadi ini artikel-artikel yang tinggal original research, karena tadi saya pilih yang research artikel. Kalau research artikel ini yang original. Saya nggak klik research artikel, adalah artikel-artikel yang dari ada review, ada media, ada buku dan lain-lainnya. Jadi itu yang namanya menyortir khusus dari original. Seperti ini ya. Mohon maaf ya, sinyalnya putus-putus. Oke. Sampai mau ditanya, mohon maaf ya, sinyalnya kok jelek banget. Iya ini. Satu lagi nih Bu, ada lagi bagaimana mohon izin untuk dicontohkan Bu, data dari beberapa jurnal yang sudah dirangkum tadi, bagaimana cara membahasnya supaya bisa menemukan ide penelitian baru. Halo Bu Eno? Mbak Bibi? Iya. Oh, udah kedengaran belum? Ini putus-putus Bu. Gimana ya? Halo? Teman-teman yang lainnya? Iya, halo. Iya. Masih putus-putus sih Bu. Iya, kalau sekarang masih putus-putus. Ya, lumayan sih Bu. Baik. Bisa dicontohkan dari beberapa jurnal yang dirangkum tadi, bagaimana supaya bisa menemukan ide penelitian baru. Gitu ya? Iya. Saya share contoh tadi ya, lagi ya. Saya mulai dari kalau ide baru sebenarnya kita munculkan dari Pico tadi. Ya. Kalau kita sudah tetapkan di Pico, kita tahu apa yang ingin kita bahas. Contoh ya, di artikel ini saya pengen membahas tentang penanganan holistik sebelum, sesudah, dan selama pandemi. Saya ini ya, saya taruh di chat ya, contohnya ya, saya bisa.
Saya tadi kirim artikel yang di chat. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa baca teknik penulisan review itu seperti apa. Contohnya ya, pada prinsipnya sih seperti itu sih ya. Untuk review, jadi apa namanya? harus praktis dulu. Tanpa praktis itu kita nggak ngerti caranya, teknisnya seperti apa. Saya kirimkan lagi apa namanya, materi yang tadi ya. Sampai sini ada yang bertanya enggak? Silahkan Bapak Ibu dan adik-adik, Halo. mungkin ada yang mau bertanya secara langsung kepada Ibu narasumber, silahkan. Ini ada 2 materi publikasi review, yang satu tadi materi yang dipresentasikan. Silakan nanti bisa dibaca-baca. Jika ada pertanyaan selanjutnya, mungkin masih mikir-mikir ya, Bu Wiwi ya, karena Ya. tidak kayak penelitian pada umumnya. Iya, sebenarnya ini banyak banget ini Bu yang mau bertanya. Cuman gimana Bu, waktunya ini ditambah kah? Kita misalkan masih ada satu yang mau tanya langsung, bisa raise hand, misalkan supaya bisa, saya ada waktu 10 menit lagi, monggo nggak apa-apa. Ya, silakan Yang Bapak sudah Ibu, siap adik-adik. artikelnya. Silahkan. Nah, ini ada Budia Zuhro, Bu. Iya. Ya, silahkan Budia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang, Bu. Oh, kurang keras. Ini saya selalu bermasalah soalnya untuk suaranya. Halo Ibu, udah kedengaran suara saya? Masih Iya, kurang. iya Bu. Iya, sudah full semua. Bu Wiwi. Halo. Bagaimana Bu Eno? Kira-kira terdengar tidak? Bu Eno kedengaran boten? Iya. Ya, silakan Bu Dia. Ya, kedengeran. Oh, nggih. Terima kasih. Saya mohon maaf sebelumnya tadi terlambat masuk jadi belum bisa materi yang review Lestari ini nggih. Pertanyaan saya itu lebih ke stepnya. Jadi kalau misalnya kita sudah punya kumpulan dari artikel tadi yang dari ProQuest, kemudian Direct Science dan lain-lain, kemudian cara kita view-nya itu setelah apakah sama dengan jurnal mapping ataukah ada metode khusus di literatur review ini? Begitu Bu Eno. Ya, Bu Dia. Bu Dia sudah kedengeran suara saya belum? Nggih, sangat jelas suaranya Bu Eno di saya sangat jelas. Baik, jadi mungkin yang sudah kita kenal sebelumnya dengan mapping artikel, memang itu kita menulis mengumpulkannya secara bebas ya.
Kalau di dalam teknik systematic review, kita mulai dari awal sebenarnya. Apa yang kita cari dulu sebelum artikel itu kumpul. Jadi rumusan masalah itu, pertanyaan penelitian, itu perlu ditetapkan di awal sebelum artikel itu kita kumpulkan. Karena kalau belum ada pertanyaan penelitiannya, kita tidak bisa menentukan keyword. Keyword tadi, kata-kata pencarian yang harus kita cari di database. Jadi mulai dulu dari mengidentifikasi masalah. Setelah rumusan masalah kan nanti misalkan kayak tadi contohnya di PPT itu adalah apakah penanganan CA MAME dengan vitamin C atau dari situ kita bisa tentukan keyword atau kata-kata kunci yang kita cari di database. Contoh misalkan CA-MAME dan vitamin C dan surgery gitu ya. Nah, dari situ baru muncul artikel-artikel yang harus pertanyaan penelitian kita atau tujuannya dari review, kemudian di screening, eligibility tadi nyambung atau tidak, artikelnya berkualitas atau tidak, sampai menghasilkan kira-kira berapa artikel yang layak. Jadi memang bedanya dengan SR adalah ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Jadi kalau misalkan menggunakan SR untuk tugas akhir mahasiswa, mungkin bisa untuk yang S1 ya. Tapi kalau misalkan di D3 sebenarnya bisa dengan literatur review yang lebih sederhana lagi dengan batasan artikel yang mungkin lebih sedikit daripada yang mahasiswa S1 karena kita harus kembalikan lagi kepada kompetensi mahasiswa, capaian untuk level di D3 dan S1 tentunya berbeda. Nah, itu sampai mana? Apakah mahasiswa sampai menganalisa yang lebih spesifik lagi untuk S1? Apakah di D3 itu dia menganalisa suatu kasus dari misalkan 10 artikel. Nah, paling penting kan itu. Kalau di D3 kan teknis menganalisa suatu permasalahan yang spesifik. Misalkan mencari studi kasus dari 10 artikel. Nah, itu sudah ditetapkan di awal ya, tujuannya adalah seperti itu sehingga mahasiswa D3 mungkin mencari topik-topik yang spesifik kaitannya dengan intervensi yang bisa dianalisa perbedaannya, kebaruannya di mana. Jadi pada prinsipnya sih sebenarnya sama aja, tinggal kita modifikasi capaiannya, kompetensi kognitifnya sampai sejauh mana. Itu aja dibatasi gitu. Jadi harus ada perbedaan antara mahasiswa D3 dan S1. Mungkin gitu ya. Matur nuwun Bu Eno atas jawabannya. Mungkin sami-sami Bu Eno. Ya, mungkin ini waktunya juga sudah ada kelebihan ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Memang sinyalnya juga susah. Iya. Mungkin dari teman-teman yang lain, ada lagi yang tanya? Sudah tidak ada yang mau tanya secara langsung lagi?
Saya rasa sudah tidak ada ini Bu yang bertanya lagi ya. Iya. Sudah hening ini kayaknya. Deh. Silahkan Bapak Ibu. Mungkin karena sinyal juga kurang bagus, mungkin nanti bisa dikonsultasi secara pribadi ya Bu. Siap. Apa berkenan deh Bu, nanti setelah ini kami mencobanya dan mohon bimbingannya gitu Bu Eno. Mungkin untuk saat ini masih belum bisa Monggo mencoba. Bu Widi, monggo. Silakan. Kita dicoba buka Prisma, di situ juga masih ada kebingungan yang mana dulu gitu. Ya karena kebetulan masih belum ini sih Bu. Belum mahir untuk yang Iya, Prisma ini. nggak apa-apa. Iya, saya perlu di chat ya untuk Prismanya ya. Iya Bu. Dan saya taruh di chat untuk Prisma ya. Iya Bu. Oke, silakan nanti misalkan kalau ada pertanyaan lagi, monggo nanti Bu Wiwi ya. Siap Ibu. Jadi memang untuk tahap awal di Prisma itu kita harus mengisi di checklist dulu ya Bu ya? Sebenarnya itu yang paling penting adalah checklist itu kan hanya kelengkapan saja memang. Kelengkapan dari bagiannya. Yang paling penting adalah diagram ini, diagram dulu. Yang di diagramnya ya Bu ya berarti ya, kita masuknya gitu ya Bu ya. Kalau diagramnya dulu. Oke, diagramnya dulu begitu ya ya Bu. Iya. Nanti coba kami mencobanya, nanti kalau memang ini kami mohon bimbingannya nggih Bu. Oke, siap-siap. Nggih Bu. Dari saya sampun Bu Wiwi. Oke, terima kasih. Ini dengan kelonggaran waktu yang ada, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu narasumber yang sudah berbaik hati. Setelah ini juga mungkin kami akan banyak konsultasi dengan Ibu. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Ibu narasumber atas pemaparan materinya dan kesempatan untuk diskusi pada siang hari ini yang luar biasa. Banyak pelajaran baru yang kami dapat untuk bisa membuat lebih bagus lagi dalam menulis artikel ilmiah. Dengan demikian, selesailah sudah webinar pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ingatkan sekali lagi untuk yang belum absen, silahkan absen. Bagi Bapak Ibu peserta webinar dan mahasiswa. Demikian, terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.
Mungkin kita perlu Terima foto kasih. bersama nggih Bu Wiwi. Oh iya, bentar. Foto bersama dulu, Bu. Ini siapa yang moto, Bu Didi? Bu Diajes atau Bu Hervi, monggo di foto. Sebentar, Bu Wiwi sebentar. juga bisa. Gimana, Bu Dia? Sampun, sampun. Sudah, Bu. Sudah nggih? Sudah. Mungkin sekali lagi untuk foto bersamanya. Oke. Saya ambil. Saya ambil nggih. 1, 2, 1, 3. 3. Oke. Sampun. Nggih. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya dan Ibu narasumber terima kasih. Jangan pernah kapok untuk kami undang kembali. Dan PR-nya kami masih Siap. banyak. Mohon bimbingan dari Bu Eno. Ya, terima kasih. Mungkin yang Siap. lainnya Alif. Terima kasih atas partisipasinya dan jangan lupa untuk absen, isi absensinya. Demikian, terima kasih. Terima kasih, mohon izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tak enta Mbak Widi. Loh, Mbak Widi wis hilang ya? Belum, Bu. Belum. Ala aja nggak apa-apa. Nggih. Ya, wis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.